Itu apa salah satu fitur yang saya suka banget gitu. Dan ini the one and only ada di GFX 100. Iya, baru itu. Oke, sahabat dos, hari ini aku lagi bareng sama Mas Gatot Subroto. Ya, kita biasa panggilnya Pak D. Terlalu tua. Terlalu tua. Kakak. Cepet pensiun kayaknya. Kakak Gatot atau Mas Gatu biasanya. Boleh Mas Gatu aja. Ya. Halo. Mas Gatu. Oke, sahabat dos, kita thank you banget buat Mas Gatu sudah meluangkan waktunya sore hari ini. Sekalian kita juga di sini ngobrol bareng, ngobrol santai. Ya, sekalian ngabuburit juga ya Mas Gatu ya. Topik hari ini tuh kita lagi anget-angetnya banget, lagi seru-serunya banget nih. Di sosial media juga sudah banyak yang posting, sudah banyak yang sharing, bahkan dari sebelum diumumkan atau diposting secara resmi pun rumornya udah lumayan kental ya. Rumor yang sudah nggak jadi rumor. Rumor yang nggak jadi rumor. Jadi semalam ya, kemarin sore sudah di... Kemarin sore jam 17 WIB. WIB. Kemarin sore Fujifilm secara resmi sudah mengumumkan produk terbarunya mereka, yaitu Fujifilm GFX 100 RF. Ya, ini adalah kamera medium format terbaru lansiran Fujifilm. Ini satu kamera yang ditunggu-tunggu banget. Dari saya sendiri juga menantikan kamera ini. Dari Mas Gato. Saya juga nunggu. Nunggu ya, gitu. Orang-orang street biasanya nunggu. Oh, street Mas? Medium format itu biasa buat foto portrait atau foto landscape ya. Selama ini kan Fujifilm ada dari yang GFX 50 ya pertama ya, GFX 50 terus 50S dulu. 50S. 50S, 50R ya. Ya. Kemudian naik resolusinya menjadi 100 megapiksel. Ada GFX 100 Mark II, Mark II, 100S, 100S Mark II ya. Ya. Sampai yang terbaru itu sekarang 102 megapiksel kalau nggak salah. 102 megapiksel. 102 megapiksel. Jadi ada peningkatan 2 megapiksel tuh, sahabat dos. Ini enggak, yang lama yang 100 itu sebenarnya 102 megapiksel juga. Oh, ini sensornya sama atau? Sama. Oh, masih sama dengan yang generasi. Enggak, ukuran sensornya sama. Ukuran sensornya sama. Teknologi sensornya one step ahead kayaknya. One step ahead ya. Berarti ini kalau nggak salah ini ya saya belum baca detail itu banget sih, tapi kayaknya karakternya mirip GFX 100S Mark II. Mirip ya, dengan mirip ini dari tone warna atau dari dynamic range-nya dari mesinnya mungkin ya kali ya. Jadi dibandingkan kalau karakter 100 Mark II itu kan strong power gitu kan, cepat gitu. Yang ini miripnya dengan GFX 100S yang Mark II, yang terakhir yang sebelumnya. Proses. Tapi ada beberapa yang baru. Kok tahu Mas ada yang baru? Jangan-jangan udah ada test drive nih? Test drive udah ya. Test drive udah ya. Jadi cuma unit testnya kan terbatas gitu. Dan kebetulan pada saat kita ngobrol ini kan besok mau acara touch and try ya. Saya Fujifilm. Jadi kita nggak bisa megang barangnya sekarang nih. Betul. Oh, ini ada Mas sebenarnya, tapi ini G-nya sama F-nya kan terinspirasinya dari GFX 100 ya. Dari X100. Dari X100. Jadi Fujifilm GFX 100 RF yang baru itu inspirasi awalnya dari rangefinder juga ya, dari seri X100 ini ya. X100. Ini kebetulan di saya ada X100 Mark 6 yang baru. Yang ini saya silver. Bawa X100V 5 ya. X105 generasi kelima. Ada grafirnya itu. Edisi khusus. Ya kemarin udah nyoba setengah hari lah ya. Setengah hari nyoba untuk motret gitu, dan karena ada beberapa hal yang ditawarkan di 100 RF itu ya. Kalau Fujifilm bilangnya RF itu R-nya rangefinder, F-nya fixed lens. Oke. Lensanya itu 35 mili f4. 35 mili f4. Jadi ekuivalennya 28 mili kalau di 35 mili ya. Enak sekali buat street itu ya. Ya, jadi mirip kayak kalau kita bidik kurang lebihnya ya sama kayak kalau Fujifilm X70. X70 ya. Ricoh GR, Leica Q. Nah, itu kan 28 mili gitu. Mungkin ada yang bertanya-tanya,
Kenapa F-nya 4? Kalau ini kan F2 ya. Iya. F2 ya. Kalau medium format dibikin F-nya 2,8 itu berarti lensanya sebesar apa gitu kan. Jadi nggak bisa kompak lagi gitu. Dan F4 tuh kalau di medium format itu buat potret bokeh gitu ya. Pakai open lens F4 itu belakangnya udah bokeh banget. Cukup ya, berarti F4 lebih dari sudah, cukup, lebih dari cukup iya. sudah mumpuni. Bahkan kalau misalkan teman-teman motret pakai F22, pakai GFX, pakai lensa 63 mili ya, lensa standarnya dia 63 mili, kita pakai F22, motret orang gitu kalau biasanya F22 kalau kita pakai tajam semua, atau tajam semua, iya. Itu ketika dideketin misah dengan belakangnya. Masih misah. Teman-teman atau sahabat terus yang penasaran sama spesifikasi, yang senang baca spek gitu ya, nanti kita tampilin juga, teman-teman bisa lihat di. Ya kebetulan saya speknya membacanya sekilas, jadi langsung pengen merasakan karena waktunya terbatas ya. Pengen merasakan sensasi GFX 100 RF itu ya pertama dari tuas tombol tuas pemutar ya, tuas putar untuk mengatur aspek rasio. Aspek rasionya ada satu tombol tersendiri ya. Untuk jadi bisa langsung di. Kalau sebelumnya saya kan saya motret GFX kan sejak dari GFX 50S ya, sekitar 7-8 tahun lalu gitu ya. Jadi dan saya sudah menggunakan untuk street fotografi. Tapi ketika kita memotret street dengan kamera medium format memang berbeda dengan kalau kita memakai kamera misalkan X100 ini ya. Ini kan gesit dan bisa orang-orang seperti kita biasanya motret street di saat ini gitu. Tapi jangan lupa medium format itu di sejarahnya kan pernah dipakai juga untuk motret street gitu di era analog dulu. Ya, kan kayak misalkan Vivian Maier yang terkenal ya, terus Lee Friedlander gitu kan pakai Lee Friedlander pun pakai medium format. Dia pernah pakai medium, ada beberapa fotonya dia pakai Dorothea lens, kan pakai medium format juga. Terus Diane Arbus, malah selalu pakai gitu. Jadi ya tapi dulu kan mungkin zaman itu kamera 35 mili belum populer sehingga pakai itu gitu ya. Untuk street. Untuk motret apa aja gitu. Dan pernah ada gitu. Jadi ketika saya kembali memotret memakai medium format untuk street itu ya mindsetnya, perasaannya seperti kalau megang kamera medium format. Karena karakter medium format berbeda dengan kalau di zaman analog dulu ya, berbeda dengan yang SLR waktu itu. Speednya terbatas, aperture-nya berbeda gitu kan, dan formatnya juga format rasionya kan beda gitu kan. Ya kalau jadi 6 banding 6 banding 4 enggak filmnya 120 mili. Filmnya satu tuh 120 mili itu tingginya 6 gitu. Nah, itu bisa kalau pakai format kameranya 645 dipasang situ ya jadinya bisa 16 jepretan gitu. 6:45. Tapi kalau dipakaikan ke kamera medium format yang 67 gitu ya. 67 bisa kan? 67, 66 gitu kan. 69 bisa gitu. Jadi tergantung kameranya, filmnya satu gitu. Dulu gitu. Nah, ini memang dulu pun Fuji sudah memiliki kamera-kamera yang seperti ini. Iya. Fuji membuat seperti itu. Aspek rasio yang berbeda-beda juga. Iya. Jadi Fuji Film di zaman analog ada GX 645 gitu kan, ada G645, 67, 69 sampai yang dihadirkan di GFX 100 RF ini juga yang 17:6 panoramik. Kan kemarin yang sebelumnya kan ada 65:24 itu format TX1 atau format expand ya, expand sama TX1 sama kamera sama. Itu 65 tapi filmnya kan 35 mili. Jadi film roll 35 mili itu tingginya 24 mili, panjangnya 64. Ya, jadi 65. Jadi hampir kayak 3 frame gitu. Jadi panoramik. Pakai film 35. Nah, yang 17:6 ini film 120. Jadi gede. Kameranya gede gitu kan. Nah, itu dihadirkan kembali di Fuji Film di kamera medium format. Nah, selama ini kalau saya motret, ini kayaknya cocoknya square nih. Pindah dulu ke menu, ganti square baru motret. Wah, ini cocoknya kayaknya cocok panorama 65:24, pindah dulu baru gini. Agak
agak birokratis gitu loh. Moodnya Ya, nah waktu itu aduh ini tapi memang itu Mas Henry ya, sahabat dos semuanya. Jadi kalau kita motret pakai medium format untuk street itu memang kan nggak terburu-buru seperti kalau motret dengan ini ya, dengan yang APS-C atau yang kamera-kamera street yang biasa kita pakai. Jadi kita lebih tenang, nggak terburu-buru, ingin memotret foto itu memadukan momen sama komposisinya itu sesempurna mungkin dari awal. Oh ini cocoknya format apa ya, gitu kan. Baru kemudian cekrek. Gitu. Nah itulah mengapa sering gonta-ganti format itu karena oh ini cocoknya ini cocoknya ini. Ingin mendapatkan gambar komposisinya sempurna dari awal. Cuma memang selama ini agak ribet kalau mau ngubah aspek rasionya ya. Harus yang paling cepat kan tombol quick baru cari gitu. Ya. Nah, yang di GFX 100 RF itu dibuatkan tuas tombol di sini. Di dekat viewfinder berarti? Ya, dekat viewfinder. Jadi kalau kita memotret begini nih, motret begini, ya, misalkan sambil begini, motret itu bisa sambil muter di sini nih. Oh. Jadi kalau mau 4:3, 1:1, itu tinggal tek-tek dan sudah langsung terlihat di layar. Oke. Di layarnya pun ada 3 view. Ada 3 bentuk, ada yang langsung di luar frame-nya itu hitam. Jadi hanya gambarnya aja. Tapi ada yang semua transparan, cuma garis saja. Oke, ada panduan garisnya. Dan ada in between dua-duanya. Jadi yang di luar frame itu agak gelap gitu. Jadi pilihannya itu. Fungsinya memakai yang kayak X100 yang ini. Ada levernya di sini ya. Nah, yang kalau X100 kan ini digunakan untuk memindahkan antara optical viewfinder sama digital viewfinder sama electronic viewfinder ya. Nah itu kalau diginik untuk membuat mode itu tadi ada 3 ini, pakai ini yang di depan ini. Preview untuk aspek rasionya biar langsung kelihatan. Gitu. Ya. Nah itu enak tuh. Jadi pas pada saat bidik ini, wah ini kayaknya cocok pakai panorama nih. Langsung putar aja panorama. Jadi ketika memotret itu kita tetap dengan membidik, tetap konsentrasi, tapi kita sudah ngubah formatnya. Gitu. Kalau saya foto aja Mas, terus habis itu saya cropping sendiri. Nah ini kan anak-anak muda bahasanya kan gitu kan, ya selama ini kita juga begitu sih, ngapain itu kan, ini gimmick ini gimmick ya. Tapi saya sendiri pun awalnya juga berpikiran yang sama gitu. Tapi ketika memotret dari 2016, 17 ya, 2017 ya, ketika GFX pertama kali keluar, itu berbeda gitu. Jadi ketika memotret street dengan medium format itu memang ingin membuat seperti proses membuat gambar itu kalau bisa sebelum jepret itu semuanya sudah sempurna, termasuk aspek rasionya gitu. Itu berbeda ya. Memang ya bisa sih saya motret itu ntar saya cropping di situ ya jadi gitu. Ya. Cuma kita itu sadar dari awal bahwa oh ini square, oh ini panorama, oh ini 4:3 kayak gitu, cocoknya sudah dari awal dan itu langsung jadi gitu. Itu sih kalau perasaan saya sih seperti itu. Ya harus mencoba sih memang ya, harus mencoba dan merasakan sensasi serta proses itu. Oke. Sama satu lagi, saya itu suka banget dengan JPEG-nya Fujifilm. Oke. Kan Fujifilm punya film simulation yang banyak ya. Hitam putihnya ada across red kayak gitu. Nah, kan sering banget ketika saya memotret RAW dan JPEG gitu. Kemudian saya olah RAW-nya itu agar menjadi seperti JPEG-nya Fujifilm, misalkan sama-sama nostalgia negatif. Itu beda. Mending JPEG langsung. Iya. Jadi JPEG langsung dari kamera itu warnanya perasaan saya lebih enak daripada olah sendiri. Yang ngolah di RAW-nya gitu. Iya. Memang kalau kita misalkan pakai Adobe Camera Raw itu kan si Adobe itu membuat color profile yang seakan-akan seperti itu. Jadi bukan pure sama gitu kayaknya sih. Yang langsung istilah sekarang bilangnya SOOC ya? Iya. Straight out of camera. Straight out of camera. Iya. Nah, setuju nggak Mas kalau saya bilang fitur tadi yang menu atau tombol dedicated aspek rasionya yang di GFX 100 RF ini tuh semakin memperkuat khasnya Fujifilm sekarang. Kalau foto pakai Fujifilm SOOC udah cukup. Iya memperkuat banget itu ya. Biasanya kalau
teman-teman yang suka memotret dengan Fujifilm itu kan senang dengan SOC-nya Iya. ya. Jadi gambar langsung jebret jadi kirim ke handphone posting gitu. Iya, sekarang sampai croppingnya pun. Iya, sampai croppingnya pun. Tapi memang kalau cropping ini ada perasaan yang apa ya, yang berbeda juga. Karena gini, saya juga nggak tahu mengapa kalau saya memotret memakai kamera, misalkan pakai kamera X-series gitu ya. Iya. Saya tuh hampir nggak pernah ngubah-ngubah rasio. Ya saya pakai 3:2-nya itu gini nanti selesai cropping di komputer. Ya. Tetapi ketika pakai GFX medium format itu saya seperti ingat kembali ke masa lalu. Oh, kamera medium format itu ada banyak. Oh, ini ada yang 1:1. Oh, ini pakai yang 645. Oh, ini yang 6x7. Perasaan itu muncul ketika memotret dan kayaknya oh iya yang saya lakukan kalau saya memotret dengan medium format Fujifilm, ya saya sering ngubah-ngubah rasio itu gitu kan. Iya. Itu gitu. Jadi makanya foto-foto medium format saya itu ada yang project 6524, ada yang square portrait, ada yang ini gitu. Nah, ketika ada dibuatkan tua seperti itu, ya mungkin orang bisa berbeda ya, menganggap itu antara gimmick atau bukan. Tapi kalau saya pribadi yang sudah sering memotret medium format untuk street, ya. Itu salah satu fitur yang saya suka banget gitu. Dan ini the one and only ada di GFX 100. Iya, baru itu. Iya. Jadi kita punya satu kamera, tapi satu kamera medium format yang ringan, nggak nyampe 800 gram gitu ya. Tapi kita itu seperti memakai banyak kamera medium format dulu di era analog. Ada 9 aspek rasio ya di 6 mungkin siapa ya? Kan default sensornya kan 4:3 itu sama dengan kayak 6:45. Ya. Jadi 6:45 satu ya, berarti 4:3 terus 5:4, 6:7. Seharusnya kalau medium format itu ada yang 6x9, tapi 6x9 kan sama dengan 3:2. 3:2-nya ada 1:1, 16:9. Yang 16:9 itu video HD ya? Nah, terus kemudian 6524, 17:6. Satu lagi apa? Perasaan saya 8 atau 9 ya? 9. Ada yang satu lagi dia aspek rasionya sama, tapi dia otomatis ya, ada itu ya. 5:4 portrait kalau nggak salah ya. 5:4 portrait itu ada gitu. Ya, benar. Jadi pas saya motret, oh iya ini udah portrait. Iya. Dan kenapa bisa dibuat seperti itu ya karena karena sensornya medium formatan gede. Iya. Sensornya besar, 102 megapiksel gitu kan ya. Makanya kalau mau di crop seperti itu gitu ya tetap gede sensornya gitu dibandingkan dengan sensor APS-nya ya jauh lebih gede gitu. Meskipun sudah di crop ya. Jadi crop ini kan kalau tadi aspek rasio, kalau misalnya crop itu misalnya lensanya kita nggak bisa diganti lensa ini ya. Nggak bisa diganti lensa. Tapi lagi-lagi Mas Henry sahabat DOS juga. Ya. Karena ini kamera medium format dengan sensor besar dan fixed lens gitu. Di satu fiturnya GFX 100 RF itu di sini ada tuas lagi satu ya. Di bawah sub command dial ada tuas itu untuk ngubah kayak digital zoom ya. Digital zoom atau digital teleconverter. Jadi bisa dari 35 mili. Kemudian kalau kita tekan sekali cek itu ke crop ke seakan-akan seperti 45 mili. Kemudian klik lagi 63, klik lagi 80. Okay. Jadi kalau di 35 mili itu kan paling lebarnya tadi 28 mili ya. Berarti ini 35 mili, 45 mili, 63 sama 80 mili. Ya. Ini yang memang full medium format ya? Medium format. Kalau di full frame itu 35 mili, berarti dia 28. Diklik sekali, 45 itu 35 kurang lebihnya ya. Kemudian klik lagi, 63 itu 50 mili. Klik lagi, 80 itu mungkin sekitar berapa? 70 atau 75 ya mungkin ya, sekitar 1,2 atau 1,3. Jadi kalau buat foto-foto portrait gitu. Iya. Ya itu kan lagi-lagi mungkin kalau kita skeptis,
Gimmick juga, ini kan cuma cropping aja, sama aja kita motret pakai 35 mili nanti bisa di crop di komputer gitu ya. Ya lagi-lagi kalau kita ingin mendapatkan komposisi yang sempurna dari awal, itu kan membantu banget. Oh, kan nggak semua sensor dipakai jadinya, kan sensornya gede gitu kan, sensornya gede, jadi mau diambil segini, seperti gini lah. Lagi-lagi kita ngobrolin zaman analog. Kalau kita motret pakai large format atau medium format itu kan filmnya gede. Ya. Itu ketika kita cetak kayak gitu, kita ambil tengahnya aja, yang medium format itu masih tajam. Dan itu sering dilakukan dulu. Bahkan kalau kita lihat zaman dulu itu ada, mungkin masih ingat ya sahabat juga ada Fuji Image Plaza zaman dulu kan ya. FIP iya. Ya, Fuji Image Plaza. Juga saya cetak. Fuji Image Plaza itu ada studionya itu standar kameranya kalau nggak salah GX berapa ya, GX 68 GX 617 bukan GX 685 68 atau berapa ya, atau 67 lupa. Itu kan kameranya gede banget, Fujifilm itu. Nah seringkali kalau kita pas foto di situ jubret gitu, kita cuma kecil di tengah, filmnya gede gitu ya, mungkin karena di studio sudah dedicate gitu kan, tukang fotonya mungkin bukan orang ya, cuman kayak pegawainya saja, jadi kita itu cuman kecil di tengah aja gitu. Seringkali kita lihat ini bidangnya selebar ini cuma dipakai tengah kecil, akhirnya ketika nyetak kan cuma diambil tengahnya aja membuat pas foto gitu kan, dengan buat pas foto dengan filmnya film medium format, bayangin zaman itu. Jadi kayak ke cropping di tengah ya nggak apa-apa juga gitu, kualitasnya juga bagus gitu, malah mau dicetak ukuran kecil ya bagus, sampai ukuran besar malah tetap bagus ya. Itu sih ya. Kalau kita pernah mengalami era analog medium format dulu, ketika melihat fasilitas itu dihadirkan kembali atau fitur itu dihadirkan kembali di era digital ini, itu seperti nostalgia, wah muncul lagi gitu. Jadi ada yang dirayakan dalam tanda petik seperti itu gitu. Oke, itu untuk misalnya kayak Mas Gatot yang memang pernah merasakan era film ya. Apalagi medium format. Nah, kalau untuk anak muda tantangan ini. Tapi anak muda sekarang kan banyak yang motret-motret dengan ini ya. Dengan kamera vintage kameraan gitu kan. Dia malah seneng nyuci film kayak gitu, mereka seneng gitu kan. Nyari tone-nya ya. Iya. Kalau di Fujifilm sudah digital. Tapi saya nggak tahu juga, mungkin memang pangsa pasar Fujifilm untuk medium format itu kan, medium format kan cukup niche ya pasarnya itu kan ya. Jadi pasarnya memang orang-orang yang sebagian pengen bernostalgia itu gitu. Dan tapi saya merasakan sendiri akhirnya gini, saya kemarin memotret di Blok M kayak gitu, ya sudah, begitu gambarnya saya ambil yang dari JPEG-nya itu sudah langsung jadi, nggak perlu di cropping lagi, nggak perlu di ini, karena sudah kita crop dari awal gitu kan. Jadi komposisinya ininya kita udah hati-hati dari awal. Boleh lihat nggak Mas sekilas itu gambar-gambar hasil kemarin di Blok M? Ada nanti kita tayangin juga ya. Ditayangin sih. Cuman nggak lama sih, motret sekitar berapa 2-3 jam gitu, karena kamera unit testnya terbatas dan dipakai oleh banyak orang gitu kan, muter terus gitu kan. Ya, malum gitu. Tapi saya sudah senang merasakan memotret kembali dengan itu dan bisa menghadirkan lagi fasilitas-fasilitas, fitur-fitur era analog dulu. Dan yang ya dua fasilitas itu at least ya, lever untuk ngatur aspek rasio dan digital zoom-nya itu dua-duanya saya nikmati. Fotonya langsung jadi dari awal gitu. Itu sih yang kemarin saya rasakan. Dan buat motret di jalan dengan medium, biasanya kan saya pakai GFX 100 medium dengan format tuh besar. Iya, biasanya kan kalau saya terakhir pakai medium format itu, dulu saya lama medium format street itu dengan GFX 50R, lensanya lensa 50 mili. Iya. Atau kemudian saya sekarang itu seringnya pakai GFX 100S dengan lensanya 45 mili. Gede itu. Iya. Udah kayak DSLR gede. Kalau buat motret street zaman sekarang, itu rasanya kok nggak nyaman ya. Motret orang di jalan cuek-cuek kelihatan kayak fotografer profesional banget itu. Nah, kemarin pakai GFX 100 RF itu ya orang nyaman aja di foto. Iya, gitu. iya. Mas, bahkan ada yang nanya, Instax ya Mas? Ini kan X100 Mark 6. Ukurannya
seberapa jauh dari lebarnya hampir sama ya. Lebarnya itu kayaknya segini juga ya. Lebarnya kan lebih sama. Iya, kurang lebarnya sama. Cuma dia lebih sedikit lebih tinggi. Jadi agak ngotak gitu. Desainnya agak ngotak gitu. Medium format kecil. Iya. Beratnya nggak tahu ini berapa nih. Kayaknya hampir segini juga deh. Beratnya loh ya. Beratnya kurang lebih. Kemarin saya timbang itu dengan lenshoot-nya itu 800 gram. Berarti kalau lenshoot-nya itu saya copot. Sekitar 700. Lenshoot dan baterai. Jadi lenshoot dan baterainya itu saya pasang itu hampir 800 gram. Nah berarti kalau lenshoot-nya yang kotak itu yang seperti ini saya copot, baterai saya copot di bawah itu 700 graman. Luar biasa. Ringan banget. Ringan banget dan compact masuk. Dan itu medium format loh sahabat dos. Jadi kemarin saya bawa tas ini, tas yang buat nyetrit itu, kamera itu. Kemudian saya bawa bawa Instax buat ngeprint Instaxnya yang mana ya? Seperti ini ya. Oke. Ya. Sama bawa flash. Bawa flash itu masuk gitu. Jadi asik ini medium format buat motret orang print langsung gitu kan. Asik. Nah, itu serunya Fujifilm tuh juga satu ekosistem ya. Iya. Untuk sampai ke printernya dan berbagi ke teman-teman kita juga untuk hasil printing ataupun don't just take but give. Mana tulisannya? Instantly. Nah itu semua teman-teman bisa dapatkan juga produk-produknya di DOS. Ya kita saat ini di DOS Megastore Ratu Plaza. Iya. Gitu. Ini boothnya Fujifilm di DOS Megastore ya. Ya, saya suka. Saya kalau ngomong keliru Superstore dimarahi apa sahabat saya itu kan, Pak Tahir gitu. Megastore Om Gatu. Oh iya siap gitu. Sehat-sehat Om Tahir. Oke. Ya, harga udah keluar belum ya? Belum ya kayaknya ya. Kalau perkiraan kemarin di Singapura sudah merilis dia 7.900 dolar Sing ya? Sekitar 60-70 Iya. Juta. Kalau di globalnya kan dibilang 4.900 ya. 4.900 US gitu. Oh, berarti 80 juta. Almost 80 juta. Ya lebih murah lah dari Leica Q3. Nanti teman-teman kita coba compare head to head. Ya. Seru kali ya kalau misalnya kita bisa compare head to head itu antara full frame APS-C dengan medium format. Kalau perlu langsung dicetak kan di sini ada cetakan kan. Ada itu nanti kita lihat. Nanti kalau sampai dicetak gede gitu langsung beli semua, nanti pre-order nggak kebagian kemana nih dos. Ini Fujifilm bagi alokasi banyak kan? Habis itu dari Jepangnya katanya. Habis itu Pak Wawan Setiawan langsung podcast ngerasani orang. Oh, sahabat dos. Nih nanti ke dos aja kita akan terima segera buka periode nanti kita segera ya. Mudah-mudahan alokasinya banyak ya. Fujifilm ya. Karena kalau alokasinya dikit, kita juga nggak kebagian nanti. Saya mau satu. Tahu nggak X100V, X106 ya. Sampai sekarang saya belum kebagian gitu. Ya karena kalau ada alokasi ya udah buat customer dulu. Nyari yang limited edition kali Mas Gatu. Arya Amphibia udah dapat tuh. Iya. Atau berarti next Mas Gatu berharap kita undang Mas Arya Amphibia podcast juga bareng dong. Boleh. Tapi lampunya nanti dikurangi ya. Satu aja cukup kalau mau beli ya. Ngabuburit rusak, Masya Allah. Mumpung masih bulan puasa kita undang Mas Arya Amphibia, kita tunggu. Nanti kita ajakin ya. Oke, sahabat dos gitu aja mungkin untuk podcast kita hari ini bersama Dos dan Mas Gatu, Fujifilm GFX photographer ya dari Indonesia. Kita tadi Fujifilm GFX 100 RF itu the one and only. Iya, the one and only. Kamera medium format dengan sensor yang tidak perlu diragukan lagi dengan 102 megapiksel dan fitur unggulannya itu ada aspek rasionya yang bisa dipilih, ada 9 aspek rasio dan kemudian ada
pilihan digital zoom-nya mulai dari 35 mili, 45 mili, 63 mili, dan 80 mili. Jadi dan satu kamera punya banyak. Paketnya lengkap. Jadi dapat strap yang bagus, yang unik itu udah kayak yang mirip Artisan and Artis Fujifilm sama hood, lens hood yang square, sama protector. Jadi sudah dapat protector. Sudah sepaket lengkap. Tuh. Jadi jangan lupa pre-ordernya di DOS. Thank you Mas Gatul. Oke, thank you. Sukses buat DOS dan sahabat DOS. Ya.